Dua pasangan bakal capres dan cawapres sudah mendaftar ke KPU di hari yang sama. Sejumlah pengasuh anak artis aktif di media sosial dan memiliki jumlah pengikut melimpah. Praktis, para pengasuh ini juga mendapatkan penghasilan tambahan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kalau lapar kita harus. Tuh Marlina ngomong, baru kali ini nangen kayak gini. Mak. Ini kan Nato, ini kan ada. Iya, belum. Abang tukang Baca. mari si Ryan jak mau. Kehidupan artis dan seluruh orang terdekat tak pernah lepas dari sorotan publik, termasuk para pengasuh anak artis. Mereka bahkan aktif di media sosial dengan jumlah pengikut yang melimpah. Walhasil, para pengasuh ini juga mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari mengasuh anak artis. Siapa sajakah mereka? Berikut informasinya. Rini Ferdianti atau Susrini adalah pengasuh Rayansa Malik Ahmad, anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Susrini menjadi perhatian warganet karena dinilai telaten mengurus Cipung, panggilan akrab Rayansa. Abu Bakar. Berbagai kegiatan untuk menstimulasi Cipung dilakukan Susrini, mulai dari berolahraga hingga kegiatan untuk melatih motorik halus Cipung. 1, 2, 3, oke, sendiri 4, 5, 6, 7. Susrini juga kerap mengunggah kegiatannya mengasuh Cipung di media sosialnya. Ya. Wah. Kepopuleran Susrini membuat media sosialnya diikuti hingga 1,3 juta pengikut. Bukan hanya mendapat popularitas, Susrini bahkan sudah bisa mengalahkan afiliasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bilang ho. Kayaknya kan ada yang affiliate lu tau dong. Iya. Affiliate-nya aja kita udah kalah sama si Susrini. Karena mereka lagi menginfluence orang buat beli-beli ya. Ya karena dia sebelahnya Rayansa. Kalau bikin konten sama Rayansa sekalian di affiliate. Sedangkan gue di lokasi syuting sendiri ya aku. Sekarang tau nggak? Tapi gue jadi senang. Kayak sepatu mainan tuh dibeli-beliin terus. Kalau nggak masuk sama si Lala, jadi ini ada di affiliate gitu. Jadi gue senang juga anak-anak gue juga pak jadi dapat kebagian rezeki. Tapi ya itu udah rezekinya mereka lah menurut gue sih, kayak ya itu udah rezekinya ya mereka ya, gitu. Jalannya udah ke situ. Selama nggak mengganggu pekerjaan ini ya udah. Pengasuh putra pertama Raffi Nagita juga memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi di kalangan warganet. Sheila Lala atau Mbak Lala mengasuh Rafathar sejak tahun 2015. Abis itu Mbak Lala kan mau mandi bilangnya. Abis itu dia makan dulu lama banget. Sejak saat itulah, Lala mulai dikenal publik karena sering muncul di YouTube Rans Entertainment. Sedikit demi sedikit, pengikut Lala di media sosial terus bertambah. Kini menyentuh angka 2,1 juta pengikut. Banyaknya pengikut di media sosial ini menjadi ladang sumber rezeki tambahan bagi Lala. Lala bahkan dipercaya untuk mempromosikan produk fashion hingga kecantikan. Lala juga mendapat penghasilan tambahan dari kanal YouTube-nya Sheila Lala Official. Lala juga memiliki brand parfum sendiri yang didukung dan banyak dipromosikan oleh para artis. Dan yang pasti, penghasilan tambahan dari Raffi Nagita. Lala mengaku pernah menerima bonus hingga 100 juta rupiah. Bekerja dengan Raffi Nagita juga membuat Lala sering diajak berlibur ke luar negeri. Lala bahkan berkesempatan untuk umroh bersama keluarga Raffi.
tiba-tiba bisa keliling dunia, bisa umroh, Masya Allah Kang, itu kayak suatu hadiah apa ya, kayak keajaiban gitu. Nggak pernah berpikir tuh cita-cita pengen keliling dunia tuh nggak, karena kita sadar diri gitu kan ya. Mimpi aja enggak. Mimpi aja enggak. Mimpi aja enggak. Tapi kemana aja masih inget nggak? Ke London, Paris, Amsterdam, terus Itali, ke Roma. Banyak deh kan. Eropa hampir semua. Eropa semua. Lala mau kuliah. Udah tahu. Selama bekerja dengan Raffi Ahmad dan Nagita, Lala juga melanjutkan pendidikannya ke universitas dengan mengambil jurusan manajemen. Lala juga kini tengah membangun rumah miliknya di daerah Depok, Jawa Barat. Untung guys, ada Bapak Anang dan Ibu Asanti ya. Oke guys, sampai ketemu nanti kita di Jepang ya. Suarsih Asih atau yang akrab disapa Uteng alias Suteng adalah asisten Anang Hermansyah dan Asyanti. Tugas utamanya adalah mengasuh putri Anang Asyanti, Arsi. Kalau Arsi makan coklat ini tuh udah kayak sereal. Arsi makan mie instan. Suteng sendiri terlihat dalam sejumlah unggahan keluarga Asyanti dan Anang. Namun Suteng juga aktif di media sosialnya sendiri dengan membagikan aktivitas sehari-hari Arsi. Nanti nikahnya sama Mbak. Wah. Walhasil Suteng memiliki follower hingga 867.000. Jerih payah Suteng setelah bertahun-tahun menjadi asisten Asyanti dan Anang akhirnya berbuah manis. Suteng mendapat hadiah mobil mewah dari majikannya itu. Enggak, anak-anak nggak ikut ya. Ini rumahnya Uteng guys, udah nyampe, keren banget rumahnya Assalamualaikum. Uteng. Keren. Suteng juga merenovasi rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah hingga menelan biaya 250 juta rupiah. Anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Galaskai Andriansyah, memiliki 2 pengasuh. Mereka adalah Siska dan Ida yang berbagi tugas dalam mengasuh dan menjaga Gala. Kerap membagikan aktivitasnya saat bersama Gala, membuat Siska Lorenza memiliki 175.000 pengikut di media sosial. Sementara Ida Wida memiliki 143.000 pengikut. Apaan nggak? Ini mata. Ini di Dunggal tuh hitam-hitam tuh. Ini mata. Ini masih pink-pink. Oh. Kepopuleran keduanya membuat Ida dan Siska dipercaya untuk mempromosikan produk kecantikan hingga kuliner. Dipercaya menjadi pengasuh Gala, Siska akhirnya mendapat kesempatan pergi umroh bersama Gala dan keluarga besarnya. Sementara Ida Wida mendapat kesempatan umroh bersama Fuji, Tante Galaskai. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Pop News. Hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres. Anies Caimin juga menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal Capres dan Cawapres pada 2 September. Saat itu, munculnya nama Caimin sempat mengguncang Partai Demokrat hingga batal mendukung Anies. Tak lama berselang, pasangan bakal Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD datang sebagai pasangan kedua yang mendaftar ke KPU. Berangkat dari Tugu Proklamasi, Ganjar Mahfud yang diantar para ketua umum partai politik pendukungnya tiba di gedung KPU sekitar pukul 12. Dokumen pendaftaran diserahkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, ditemani para ketua umum partai koalisi. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal.
Sementara itu, sembari mengenang masa lalu Mahfud berkelakar tentang kemeja putih yang dikenakannya. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Satu hari sebelum pendaftaran ke KPU, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Di saat bakal capres lainnya sudah maju mendaftar di hari pertama, Prabowo justru belum menentukan sosok pendampingnya. Kasus ibu yang mengalami baby blues atau depresi pasca persalinan hingga membahayakan bayinya kembali terjadi. Ibu bayi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini menenggelamkan bayinya yang baru berusia 3 bulan. Bayi malang ini menangis dan kesulitan bernapas akibat kepalanya yang ditenggelamkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku mengalami sindrom baby blues dan depresi. Sindrom baby blues adalah perasaan sedih, lelah, dan cemas yang umumnya muncul dalam beberapa hari hingga 2 minggu setelah melahirkan. Jika gejala ini tak mereda, kemungkinan besar seorang ibu menderita depresi pasca persalinan. Sementara depresi pasca persalinan, kondisi kejiwaan ibu lebih serius dan memerlukan perawatan medis. Jika tidak diobati, umumnya gejala depresi pasca persalinan dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ibu bayi diduga depresi karena rawat 3 balita sekaligus. Ia mengaku melakukan aksinya secara tidak sadar dan saat itu ia merasakan kelelahan yang amat parah. Setelah menjalani pemeriksaan, kondisi bayi sehat, tidak mengalami demam dan tidak ada luka. Polisi telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Ketua RT, nenek bayi, termasuk ibu bayi, telah diperiksa guna mengetahui kronologi kejadian. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami, masih kami kumpulkan bukti-bukti. Untuk menelusuri kasus ini, polisi juga telah berkoordinasi dengan KPAI serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak. Setelah lebih dari 2 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini alias Enung dan Amalia Mustika Ratu, yang ketika itu mayatnya ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang, akhirnya terungkap. Lima tersangka ditetapkan, yakni Yosep suami korban, Mimin istri muda Yosep, Abi dan Arigi anak tiri Yosep, serta Danu keponakan korban. Kasus ini menemui titik terang setelah Danu menyerahkan diri dan membuat pengakuan. Selama ini Danu merasa tertekan dan terancam. Ya dia pesannya, pokoknya mah Danu mah mau terus terang. Pokoknya mah apa yang Danu lihat dialami akan terus terang. Pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasuk penjara gitu. Jadi ikhlas lah ya, keluarga juga mengikhlaskan. Meski resmi ditetapkan sebagai tersangka, Yosep tetap menyangkal sebagai pelaku pembunuhan sadis itu. Sampai barusan Pak Yosep, Mimin, Arigi dan Abi masih tetap dalam keterangannya, tidak melakukan, bahkan 3 orang saksi kayak Mimin, Arigi dan Abi itu tidak pernah mengenal Danu.
Bagai jalan di tempat, sejak 18 Agustus 2021, polisi tak kunjung memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Alat bukti yang sudah cukup ya. Nah, sehingga penyidik punya keyakinan bahwa memang ada keterkaitan antara kejadian dengan TKP dan juga kepada tersangka, sehingga keyakinan penyidik ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk kedua atau kelima tersangka itu. Polisi masih mendalami motif serta peran para tersangka. 218 saksi dan 118 alat bukti telah diperiksa. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Pop News. Tawuran antar pelajar ini terjadi di luar Stadion Olahraga Bau Masepe Pinrang yang diduga lantaran saling tersinggung usai bermain sepak bola. Sempat cekcok lalu mereka tawuran dengan tangan kosong. Mereka akhirnya membuarkan diri setelah ada warga yang melerai. Para pengendara motor mengejar mobil ini karena diduga berisi pelaku hipnotis yang baru saja beraksi. Menurut saksi mata, pelaku menghipnotis korban dan membawa kabur kartu ATM, uang, serta buku tabungannya. 3 pelaku lalu kabur dengan mobil ini. Setelah mengejar tanpa henti, pelaku kemudian berhasil ditangkap warga di pertigaan Sasak Jembatan Besi. Nelayan jaring Arab di Kabupaten Indramayu ini marah-marah hingga membanting jerigen kosong di SPBUN Karangsong. Para nelayan ini marah karena kesulitan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi. Dengan adanya aturan baru, mereka yang telah mengantre sejak subuh bahkan tak kebagian BBM solar. Kebijakan baru BPH Migas dan Pertamina ini terkait penerapan aplikasi untuk mendapatkan solar bersubsidi bagi nelayan di bawah 30 GT. Kericuan melibatkan pihak pengelola lama bersama oknum preman yang ingin menggembok pintu depan Pasar Butung kembali terjadi. Pihak pengelola lama tak terima dengan eksekusi Pasar Butung yang telah diambil alih oleh PD Pasar Makassar Raya. Sebelumnya, eksekusi pengambil alihan Pasar Pusat Grosir Butung ini telah dilakukan pada 2 Oktober lalu. Namun, pihak pengelola lama tidak terima dengan pengambil alihan. Pencopet ini berhasil diamankan petugas karena ketahuan pengguna KRL hendak mencuri di dalam kereta. Penumpang KRL tak kuasa menahan amarah. Mereka memaki hingga memukul pelaku. Seketika para pemancing ini kocar-kacir setelah diterjang angin puting beliung. Atap pemancingan di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu ini bahkan copot dan beterbangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Secara tegas dan terukur, polisi memberikan tembakan peringatan ke udara saat hendak menangkap pelaku buronan kasus pencurian mobil. Namun karena tidak mengindahkan, polisi lalu melumpuhkan ke bagian kaki pelaku. Tidak hanya di Kota Padang, pelaku juga melancarkan aksi di Aceh, Pekanbaru, dan juga Medan. Dalam modusnya, pelaku berpura-pura menyewa kendaraan lalu dibawa kabur dan menjualnya di luar provinsi. Sejumlah warga ini berlarian menuju minimarket usai mendengar penjaga toko berteriak minta tolong. Teriakan terdengar saat minimarket akan tutup. Untuk menghentikan langkah perampok, warga mengepung di depan pintu masuk minimarket. Namun, 2 orang perampok tetap berhasil kabur dengan membawa senjata tajam dan sejumlah uang hasil merampok. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.